Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan Direktur MNC Asset Management, ada Pak Edwin Sebayang. Selamat pagi, Pak Edwin, apa kabar? Selamat pagi juga, Mbak. Baik, Mbak. Baik. Pak Edwin, apakah dengan rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga yang akan direncanakan di bulan Maret dilakukan, ini sudah direspon oleh pasar kita? Ya, jadi sebetulnya bukan hanya rencana kenaikan suku bunga di bulan Maret, tapi ada dua faktor lain yang menutupan itu sementara bursa disebabkan oleh sentimen dari dalam negeri yang positif, Pak Edwin, sejauh ini. Ya, jadi faktor penggerak kenapa IHSG anomali yang tadi saya katakan adalah rilis laporan keuangan yang cukup bagus. Kita lihat dari BNI, dari BCA, itu rata-rata bagus ya. Lalu juga adanya IPO dari beberapa saham baru ya, perusahaan baru, dan itu menjadi gairah tambahan bagi pelaku pasar untuk masuk ke dalam pasar, Pak. Baik, nah ini Bank Indonesia juga akan melakukan tapering akhir kuartal 1 2022. Nah, dimulai dengan menaikkan giro wajib minimum, apakah ini akan berdampak signifikan ke indeks kita, Pak Edwin? Menurut saya sih enggak, Mbak, ya. Karena apa? Karena kondisi loan to deposit ratio bank-bank Indonesia itu sekarang sangat cair sekali, Mbak. Sangat rendah sekali. Bahkan ada 1-2 bank itu mereka punya LDR itu hanya 50%. Artinya mereka punya likuiditas itu besar sekali, Mbak. Sehingga kalaupun Bank Indonesia naikin atau melakukan tapering itu kurang lebih sekitar 200 triliun, menarik dari pasar atau menaikkan BWM sekitar 5%, itu tidak akan banyak berdampak pada kinerja perbankan dan juga terhadap Bursa Efek Indonesia, Mbak. Baik, Pak Edwin, apakah pergerakan anomali ini masih akan berlanjut hingga Maret nanti atau seperti apa? Atau mungkin ada pergerakan khusus karena ini sudah mau akhir pekan, Pak Edwin? Ya, jadi sekali lagi tergantung lagi nanti bagaimana perkembangan daripada Omikron tadi, Pak, dan juga perkembangan di Rusia tadi, Pak, dengan Ukraina. Kalau memang jadi diterapkan ya kan PPKM atau mungkin jadi ya kita tidak mengharapkan tegangan baru di di sepanjang Rusia tadi ya. Nah, itu ada alasan investor nanti akan melakukan profit taking, itu pertama. Lalu kedua juga kita lihat adalah bagaimana agresivitas dari The Fed itu naikin suku bunga. Karena kita perkirakan itu naik sekitar 3-4 kali, tapi kalau sempat 5 kali naik di tahun ini, nah itu bad news buat market secara keseluruhan, Mbak. Baik, betul-betul tergantung beberapa sentimen yang datang dari luar dan juga bagaimana kondisi. Tapi sejauh ini untuk laporan keuangan kita masih aman gitu ya, Pak Edwin. Nah, ya, untuk sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini yang mungkin masih menarik untuk kita cermati, apa saja, Pak Edwin? For sure itu adalah batu bara, Mbak, yaitu karena harga batu bara sudah tinggi sekali ya, pertama ya. Kedua juga metal mining juga menarik sekali karena harga timah, nikel juga masih sangat tinggi. Ketiga CPO nih, Mbak. Nah, ini CPO-nya agak unik ya. Karena kalau kita lihat harga CPO itu tinggi sekali, sementara belum diikuti dengan kenaikan daripada harga saham CPO tersebut. Lalu kita lihat adalah keempat itu terkait dengan telekomunikasi, Pak ya. Telekomunikasi itu pasti juga nanti akan berperan ya. Lalu kelima adalah sektor farmasi, rumah sakit dan laboratorium. Karena kalau memang kita ada perkiraan nanti akan meledak di bulan Februari Maret lagi COVID ini, pasti mereka secara momentum akan mengalami kenaikan juga 3 sektor farmasi dan kesehatan tersebut. Ya, bukannya berharap nanti akan meledak ya, Pak, tapi justru ini menjadi peluang bagi sektor kesehatan dan farmasi nantinya. Baik, Pak Edwin, ini ada dari sektor perbankan BBNI yang dilaporkan dari laporan keuangannya labanya sangat positif, yaitu labanya naik 3 kali lipat menjadi 10,8 triliun rupiah. Nah, apakah bisa kita cermati untuk saat ini? Ya, salah satu saham pilihan saya pagi ini yang saya rekomendasi adalah saham BBNI memang, Mbak, karena memang kinerja keuangannya bagus sekali dan kita lihat di tahun 2022 ini kinerja mereka akan semakin baik. Karena apa? Karena ada potensi terjadi kenaikan penyaluran kredit di mana itu akan berdampak positif terhadap penerimaan dan laba bersih dari BBNI, Mbak.
Baik, kalau kita lihat di top value kita pada pagi hari ini kan juga ada dari sektor perbankan, ada BBRI dan juga BBCA. Apakah masih bisa kita cermati untuk hari ini, Pak Edwin? Ya, kalau kita lihat secara valuasi ya, harga sekarang ini memang masih cukup under value, Pak ya, dibanding prospek yang akan terjadi terhadap 3 saham tersebut. Jadi masih disarankan untuk masuk ke dalam 3 saham perbankan tersebut, Pak. Baik, karena tadi Pak Edwin sempat mengungkapkan batu bara harganya sudah tinggi tapi masih menarik. Adakah yang bisa kita koleksi di akhir pekan ini, Pak Edwin? Iya, ada beberapa saham yang saya lihat menarik, Mbak, itu adalah main produsen batubara seperti ITMG, Adaro, PTBA, dan turunannya seperti United Tractor, Mbak. Itu juga menarik untuk kita koleksi, Mbak. Baik, supaya kita cuan jelang Imlek, Pak Edwin, apa saja rekomendasi dari Anda? Ya, tadi saya katakan mungkin saham-saham yang baru listing ya, itu pasti kita lihat itu juga menarik ya, seperti saham tadi Baut ya, atau Net TV ya, itu juga menurut saya menarik ya. Di samping juga tadi saham berbau farmasi tadi, Mbak, rumah sakit, ada Prima Royal, ada Mitra Keluarga ya, lalu juga kita ada XL, ada BNI tadi, ada Siloam ya, ada ITMG, ya ada S Hardware. Nah, itu ada beberapa saham yang saya melihat cukup menarik, Mbak, menjelang Imlek ini kita koleksi. Baik, tapi mungkin bisa diberikan catatan kepada investor bagi emiten-emiten yang baru melantai, memang harus diperhatikan sekali bagaimana katalis-katalis yang mempengaruhi pergerakan dari emiten ini ya, Pak Edwin. Terima kasih untuk rekomendasi dan juga analisisnya pada pagi hari ini, Pak Edwin. Selamat pagi. Pemirsa, itu dia Direktur MNC Asset Management Edwin Sebaya. Ya, pemirsa, bagaimana prospek rupiah pada pekan depan? Informasinya akan kami hadirkan langsung dari The Link Room Bank Mandiri usai jeda.